Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Oke, kelihatan wajahnya semua kayak bahagia ya sore ini. Iya. Semoga ini kebahagiaannya bisa dibawa sampai perkuliahan ini selesai. Oke, baiklah. Hari ini kita akan melanjutkan topik sebelumnya. Masih ada yang ingat topik minggu lalu itu apa? That's right. Jadi sudah ada di depan ya judulnya fotosintesis. Nah, hari ini saya akan melanjutkan tentang topik fotosintesis. Tapi sebelumnya mungkin ada yang bisa mengingatkan saya kembali apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Satu orang? Fotosintesis di mana tumbuhan yang menggunakan energi cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida. Oke, menggunakan cahaya matahari untuk mengubah karbon dioksida, CO2 dan air H2O menjadi glukosa. Menjadi glukosa. Oke, ada yang bisa membuat itu menjadi lebih sederhana lagi? Definisi yang lebih sederhana lagi terkait fotosintesis. Yang kalian biasa dengar tentang fotosintesis itu apa? Proses pembuatan makanan. Oke, itu sederhananya ya. Nah, kita sudah mempelajari itu minggu lalu bahwa tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri dengan cara apa? Dengan cara fotosintesis. Nah, di sini ada bahasanya menjadi energi kimia. Apa buktinya bahwa dia berubah menjadi energi kimia? Buktinya apa kalau fotosintesis menghasilkan energi kimia? Adanya reaksi apa? Reaksi terang dan reaksi gelap yang hasilnya adalah apa hasilnya kemarin reaksi terang? O2. Hasilnya? O2. Reaksi gelap hasilnya? Glukosa. Iya, jadi diingat tadi kan katanya membentuk makanan ya. Makanannya dalam hal ini yang digunakan oleh tumbuhan itu sendiri adalah glukosanya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jadi produk utama dari fotosintesis itu adalah glukosa. Produk sampingannya adalah O2 yang kita gunakan untuk respirasi atau bernafas. Ini saya akan menampilkan satu video dulu. Nanti tolong disimak videonya baik-baik. Oke, sampai sini bisa dipahami dari videonya? Ada yang sudah bisa lihat gambaran, oh ternyata fotosintesis itu kalau dalam tumbuhan prosesnya serumit ini gitu ya. Sudah bisa dibayangkan? Oke, jadi tadi kita mulai dulu dari pas pertama video itu mulai, apa yang kalian lihat? Akar. Fungsinya akar di situ untuk apa? Menyerap air, that's right. Jadi akar di sini memenuhi perannya untuk membantu tumbuhan itu mengambil air. Karena tadi kita sudah sepakat bahwa di sini proses fotosintesis dia membutuhkan air atau H2O sebagai bahan bakunya. Oke, yang bisa kalian simak atau ada yang mau coba simpulkan secara sederhana apa yang bisa kalian dapatkan dari video tadi menurut bahasa sendiri aja dulu. Belum bisa ya? Oke. Yang susah di mana nih? Di part bagian mana? Ketika mereka sudah di bagian mana yang kalian masih bingung? Daun. Ketika di daun. Jadi air akan sampai ke daun melalui bantuan pembuluh. Pembuluh apa? Pembuluh apa? Silam. Tujuannya sebenarnya kalau dia ke daun mau kemana sih? Kemana? Stomata. Ada yang sebut stomata. Yang lain? Yang berperan penting dalam fotosintesis, ayo. No, tempatnya klorofil namanya apa? Kloroplas. Kloroplas ini bukan sel, dia organel. Kalau di dalam sel itu, kita berbicara sel ya. Sel itu nanti akan terdiri dari banyak organel sel. Organel sel itu kalau pada tumbuhan salah satunya kloroplas. Jadi anggaplah ini bentuk sel tumbuhan.
nanti akan ada inti sel. Kalau inti sel pernah dengar ya? Inti sel, akan ada mitokondria, akan ada kloroplas. Jadi fotosintesis itu harus terdiri dari dua reaksi. Reaksi apa saja? Reaksi gelap dan reaksi terang. Yang mana dulu yang harus terjadi? Reaksi terang. Kemudian dilanjut dengan reaksi gelap. Oke, sekarang bisa tolong bikin 5 kelompok dulu. Mungkin dari sini bisa agak maju ke depan aja. Nanti bentuk kelompoknya melingkar ya. Silahkan diatur. Oke, jadi saya simulasikan dulu ya. Nanti kalian pilih daun-daun yang masih segar. Terus nanti kalian bikin potongan yang melingkar seperti ini ya. Jadi kalian nanti ambil hasilnya. Lingkaran-lingkaran kecil yang dihasilkan dari potongan ini yang nanti akan kalian masukkan ke dalam gelas. Jadi bisa bikin mungkin 10 atau ya 10 lingkaran, 8 sampai 10 lah ya per kelompok. Jadi nanti kalian mengisi gelas ini dengan air. Oke, airnya cukup sampai di garis ini aja ya. Ya, kalau airnya tidak cukup nanti ada satu orang yang ngambil lagi di keran. Nah, kemudian setelah diisi air, kalian harus mengisi dengan soda, baking soda ya, atau soda kue. Nah, kalian ambil secukupnya aja. Ada sendok nggak? Ya, secukupnya saja untuk ininya, nggak usah 1 sendok full. Simulasikan fotosintesis, jadi kita butuh sumber cahaya. Nanti gelasnya akan ditaruh seperti ini. Jadi kalau bisa ada 2 HP ya, biar dia nggak gerak gitu. Nah, no, di sini ditaruh. Nah, jadi intinya tadi apa dulu langkah pertama? Potong-potong dulu daunnya, habis itu air, soda, ya, oke. Terus nanti kalau gelasnya sudah di atas ini, baru dimasukkan potongannya ya. Dari situ nanti kalian baru mulai mengamati ada perubahan nggak yang terjadi. Itu diamati detail mungkin perubahan-perubahan yang terjadi. Nanti kalian akan laporkan ke depan kelas, perwakilan kelompok nanti akan menyampaikan apa yang kalian amati dan kenapa ini bisa dikatakan sebagai bukti fotosintesis. Bisa dipahami? Oke. Kalau dalam fotosintesis dengan percobaan itu kira-kira apa fungsi air, kemudian apa tujuan ditambahkannya baking soda. Nah, yang terakhir, bagaimana kalian menjelaskan bahwa proses tersebut bisa membuktikan bahwa ada proses fotosintesis yang terjadi pada daun tersebut. Bagaimana kalian menjelaskan bahwa proses tersebut membuktikan adanya fotosintesis? Jawabannya, kita bisa melihat dengan cara ini oksigen yang dilepaskan akan membentuk gelembung-gelembung kecil dan daun akan mulai mengapung jika terkena cahaya. Oke, jadi jawabannya betul sekali ya, benar sekali bahwa bagaimana kita bisa membuktikan fotosintesis dari percobaan sederhana ini dengan munculnya gelembung. Tadi mulai dari pertanyaan pertama harus ada air, kemudian kita tambah lagi CO2, dalam hal ini digantikan perannya oleh soda kue, baking soda. Nanti kalian bisa lihat rumus kimianya kenapa ini bisa menggantikan CO2. Sehingga akhirnya bisa lengkaplah sudah bahan baku untuk proses fotosintesis. Ada baking soda, dalam hal ini CO2, ada air atau H2O, ada daun.
Cahaya mataharinya dari mana? Dari lampu. Akhirnya reaksi terang bisa terjadi. Kita sudah bahas bahwa hasil dari reaksi terang adalah oksigen. Makanya yang kalian lihat di situ adalah gelembung-gelembung air yang membuktikan bahwa reaksi terang menghasilkan oksigen. Silahkan semua siapkan HP-nya. Kita ada kuis, ada di Google Classroom ya. Silahkan join lewat Kahoot IT atau buka Kahoot IT saja silahkan. Terus masukkan game pinnya. Oke, saya mulai ya. Nyata masih ada yang salah ya. Ini benar salah ya. Benar apa salah? Oke, masih ada yang salah rupanya. Jadi reaksi terang, reaksi gelap dapat terjadi pada tempat yang terkena cahaya matahari. Benar apa salah? Harus beda perlalu. Oke, baiklah, terima kasih. Kuis ini akan menutup pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum kita selesai, saya butuh satu orang untuk merangkum apa yang sudah kalian pahami dari pertemuan kita terkait fotosintesis. Tumbuhan dapat menghasilkan tumbuhannya dan juga dapat menyerap karbon dioksida yang berbahaya juga bagi kita, Bu, dan juga tumbuhan tuh menghasilkan oksigen untuk kita sendiri. Baiklah, terima kasih. Jadi tadi kita sudah dengarkan bahwa fotosintesis itu bukan hanya penting bagi tumbuhan, tapi juga sangat penting bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Ya. Karena apa? Karena dari tumbuhan melakukan proses fotosintesis, kita bisa mendapatkan oksigen. Bayangkan kalau di bumi ini tidak ada tumbuhan yang melakukan fotosintesis, dari mana kita dapatkan oksigen? Maka sayangi tumbuhan, jagalah tumbuhan, salam lestari, salam konservasi. Oke. Baiklah, terima kasih untuk sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.